Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Masih tentang euforia timnas U19 kita atau Garuda Muda yang sukses menjadi juara untuk yang kedua kali di ajang Piala AFF atau sekarang dengan nama Asian Cup U19 ketika kita mengalahkan Thailand di babak final kemarin malam yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Gol sematawayang satu-satunya diciptakan oleh pemain asal klub FC Dordrecht berusia 18 tahun, Jens Raven. Gol keempat dia di turnamen ini, ada 2 assist yang dia sudah buat dan tentunya meninggalkan kesan kenangan yang luar biasa bagi seorang Jens Raven. Ini turnamen pertama yang dia ikuti secara resmi bersama dengan timnas U19 dan wajar, saya kira pantas Jens Raven ini meluapkan emosi dia. Sangat emosional begitu wasit Faisal memunyikan peluit panjang tanda pertandingan berakhir Indonesia dan Thailand di final U19. Jens Raven itu sangat terharu, menangis ya. Dia begitu merasakan ya atmosfer yang luar biasa. Ya, disaksikan oleh kedua orang tuanya datang jauh-jauh dari Belanda, ya bapaknya Bjorn Raven dan ibunya. Bahkan itu begitu habis pertandingan ya, dengan air mata dia, ibunya datang bersama bapaknya memeluk, mencium Raven, mereka foto bersama, medali kalungan itu dia pegang terus ya. Ini dia tidak bisa menggambarkan bagaimana luapan emosional dia untuk menyambut kemenangan tim Indonesia dan kemenangan itu didapatkan dengan gol dia. Ya. Dan Raven bersyukur terhadap semua penonton, penggemar sepak bola di timnas ya untuk timnas U19 yang terus mendukung, yang datang ke Gelora Bung Tomo, memberikan semangat bagi dia, bagi seluruh rekan-rekannya sehingga mereka bisa bertempur, bermain dengan sangat baik ya, termasuk dari fase grup, semifinal melawan Malaysia sampai di final untuk mengalahkan Thailand. Dan dalam wawancara juga di akhir pertandingan juga dia masih dengan raut muka yang menangis terharu ini. Ya, dia melampiaskan semua itu karena bukan saja gol itu yang membawa kemenangan buat tim Indonesia, tapi bagaimana dia tidak menduga bahwa akhirnya Indonesia bisa menjadi juara. Tentunya semua senang jika menjadi juara, tapi perjuangan itu kan harus diawali dengan fase grup sampai di semifinal, bertarung habis-habisan dengan Malaysia dan akhirnya tiba di babak final. Oke, dukungan dari selain penonton, rekan-rekannya dia berterima kasih terutama kepada tim kepelatihan, kepada coach Indra Safri juga Raven mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat dia, pada manajer Pak Zaki Iskandar juga diberikan ucapan terima kasih atas semua support motivasi yang diberikan terhadap dirinya. Semoga ini menjadi modal kuat baik untuk melangkah ke depan. Nah, setelah Piala AFF muncul banyak ya, ini bagaimana Raven ini bisa diambil di timnas senior karena ketika kita sedang kesulitan untuk mencari striker, seorang permain ada di lini depan, maka dia tampil oke bersama dengan U19. Banyak yang bilang kalau boleh diangkut ke timnas senior di bawah STY. Raven sendiri berbicara dalam press conference bahwa dia mungkin senang kalau dipanggil, tapi ini step by step. Dia bisa menunggu dan kesempatan itu memang terasa sangat sulit karena dia akan persiapkan juga di Piala AFC U20 pada bulan September ya, di mana akan bertarung dengan Timur Leste. Di sana ada Maldives, ada Yaman. Kita sebagai tuan rumah dan ini tentunya akan membutuhkan konsentrasi karena kita akan bermain di bulan September juga di tanggal 5 dan tanggal 10 untuk tim senior ya. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 21 sampai 29 September di U20. Jadi memang sulit bagi dirinya untuk bisa bermain di 2 kesempatan berbeda ya. Dia mungkin merasa terhormat, sangat senang, tersanjung kalau memang dipanggil di tim senior, tapi dia merasa saatnya sekarang untuk tetap fokus juga di tim U20 ini karena targetnya ada di sana sebenarnya. Seperti yang dikatakan oleh Indra Safri dalam press conference bahwa target yang sesungguhnya adalah bisa lolos dari grup kualifikasi untuk Piala Asia ini yang nantinya putaran final akan berlangsung di Cina. Itu yang menjadi. Tapi sekarang ini bonus yang luar biasa ketika menjadi juara di Piala AFF atau di Asian Cup U19. Makanya Raven sudah mengatakan bahwa dia tetap akan fokus di U20 ya. Boleh-boleh saja kalau memang dia dipanggil,
di tim senior semua tergantung dari coach Is juga bagaimana. Tapi dia kan sangat dibutuhkan tenaga dia di U20 nantinya, karena itu adalah ajang setelah kita lolos ke Cina, ya, dari 10 grup yang akan tersedia dengan 5 runner up terbaik yang bergabung dengan Cina, itu kesempatan 4 tim nantinya akan berpeluang lolos ke Piala Dunia yang 2025 untuk U20. Makanya Raven tentunya akan berkonsentrasi di sana untuk membawa tim Indonesia ini bisa lolos ke Piala Dunia U20. Walaupun memang di tim senior juga sangat penting, karena dia pasti akan bersaing dengan Rafael Struijk yang ada di sana. Belum tahu juga ya, ada pemain-pemain tambahan yang akan masuk di lini depan. Walaupun banyak juga yang menginginkan bahwa Raven kalau bisa berada di timnas senior. Tapi ini bagus ya, bahwa dia tidak terlalu bernafsu untuk bisa dapat langsung ke tim senior, tapi dia ingin satu demi satu, ya, pelan-pelan. Ya, setelah ini selesai tentunya ada yang berikutnya, kesempatan berikutnya yang harus dia lalui. Nah, yang pasti Raven yang saya lihat ini adalah anak yang tampil luar biasa ya di AFF ini. Kalau seandainya dia dimainkan sejak awal oleh Coach Is, misalnya ya, ketika lawan Filipina dan kita menang 6-0, atau lawan Kamboja kita menang 2-0, kan dia masuk di babak kedua. Nanti lawan Timur Leste baru memang main inti dan dia membuat brace 2 gol di saat itu ya. Dan bisa saja dia menjadi top skor. Karena kalau melawan Filipina ada 6 gol, dia bisa mendapatkan 2 gol lagi, kan secara total dia bisa mendapat 6 gol. Sekarang udah 4 gol. Kalah dari memang Jack Najdowski, penyerang yang menjadi pencetak gol terbanyak di Piala ASEAN ini ya, dari Australia. Ya, makanya ketika Indra Syafri memberikan kesempatan dia tampil dari awal, ini pemain yang sangat bagus dan dia tidak begitu egois bermain, jadi bisa memberikan satu, walaupun dia ingin memaksakan sebenarnya bisa membuat gol melawan Timur Leste, dia masih bisa memberikan 1 gol buat Arkan Kakak yang berdiri lebih bebas dari dia, dan dia bisa memberikan 1 assist ya, untuk bisa Arkan Kakak bisa membuat gol. Jadi ini pemain yang sangat baik. Di awal memang agak diragukan di awal-awal karena mungkin perlu beradaptasi ya dengan Raven, tetapi dia buktikan itu bahwa dia bisa melakukan yang terbaik ya bersama dengan timnas U19. Jadi ini pemain, ini modal bagus buat kita. Kita sudah punya satu pemain yang bagus, yang oke ya di garis depan. Tinggal bagaimana nantinya, tergantung PSSI atau STY untuk mengambil dia ya. Dan bagaimana Coach Is membutuhkan dirinya juga ya, karena memang ini pemain pantas sangat kuat kalau bermain di U19 yang kita butuhkan tentunya untuk menghadapi AFC U20 pada bulan September. Semua tergantung dari Raven. Tapi yang pasti kita harus menyambut pemain ini dengan baik. Ya, punya attitude yang sangat bagus. Screening ball dia oke. Ya, dia sangat tenang. Dan yang paling penting adalah naluri dia. Gol sematawayang melawan Thailand itu diawali dari Kaviatur memberikan angkat bola dari set piece corner kick. Ada Kadek Arel yang menyundul sambil terbang. Tapi di sana kita bisa melihat posisi dari Raven tepat sekali. Jadi anak ini pintar mencari posisi, itulah striker ya. Dia punya cara ya, feeling dia untuk bisa mendapatkan bola, dan ketika bola datang ke dia langsung bisa mencetak gol. Sama dengan gol-gol sebelumnya yang dia ciptakan juga. Bahwa dia dalam posisi yang pas, di posisi yang tepat untuk bisa mencetak gol. Jadi memang kita butuh pemain seperti ini untuk ke depan. Tinggal kita akan tunggu lagi siapa pemain-pemain depan yang akan direkrut. Baik di tim U19, katanya Hinoki akan diambil. Kemudian ada di tim senior. Ya, kita menantikan info-info ke depan. Yang pasti selamat untuk Jens Raven yang sudah membawa timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF untuk yang kedua kali setelah 2013 kita mengalahkan Vietnam di babak final yang berlangsung di Sidoarjo lewat adu penalti saat itu. Osvaldo Hai dan kawan-kawan dilatih juga oleh Indra Syafri, dan akhirnya untuk kedua kali di 2024 kita juga sukses di Jawa Timur ketika Surabaya menjadi tuan rumah di Gelora Bung Tomo dengan mengalahkan Thailand 1-0. Dengan saya Bung Ropan berbicara soal Jens Raven. Ciao.